Halo sahabat Jejak Sang Firman, selamat datang kembali dalam ruang teduh ini. Sebuah tempat di mana hati kita ditenangkan, pikiran kita dialihkan dari hiruk pikuk dunia, dan jiwa kita dibawa untuk merenung lebih dalam. Di tempat ini kita tidak sekedar mendengar, tetapi belajar untuk membuka hati agar diselidiki, agar dibentuk. Sebelum kita mulai perenungan kita, izinkan kami mengkonfirmasi bahwa suara ini dihasilkan oleh teknologi artificial intelligence agar kita tidak terjebak dalam profil pribadi seorang hamba Tuhan tertentu, dan biarlah fokus kita hanya kepada firman Tuhan dan rema-Nya yang bisa merubah hati dan hidup kita. Semua video dalam channel Jejak Sang Firman telah melalui perenungan mendalam dan didoakan agar menjadi berkat bagi umat Kristen di Indonesia. Dukung pelayanan kami dengan cara komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Perenungan, kebijaksanaan dari hati yang sederhana. Sahabat, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Hidup ini memang tidak pernah luput dari tantangan, masalah, dan rasa sakit. Kita seringkali merasa tertekan, lelah, dan bahkan putus asa. Dunia mengajarkan kita untuk menghadapi setiap masalah dengan strategi yang rumit, dengan perhitungan yang kompleks, seolah hidup ini adalah teka-teki yang harus dipecahkan dengan kecerdasan manusia. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada sebuah bisikan Roh Kudus yang mengingatkan kita hidup bisa dijalani dengan cara yang sederhana. Sederhana di sini bukan berarti naif. Sederhana bukan berarti kita mengabaikan masalah. Sederhana berarti kita memiliki sikap hati yang tidak rumit dalam menghadapi realitas yang rumit. Ini berarti kita menerima bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Dan dengan penerimaan itu, kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang, bijaksana, dan tanpa stres yang berlebihan. Karena ketika kita membiarkan kompleksitas menguasai pikiran kita, kita akan terjebak dalam kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan. Hidup yang sederhana adalah hidup yang fokus pada satu tujuan, kerajaan Allah. Masalah, alat pendewasaan dan kemenangan ilahi. Seringkali kita bertanya, mengapa masalah ini tidak selesai juga? Atau, mengapa Tuhan seolah diam? Sahabat, kita harus mengubah cara pandang kita. Masalah yang kita hadapi bukanlah kecelakaan, melainkan bagian dari proses pendewasaan yang Tuhan izinkan. Setiap masalah adalah pelajaran berharga yang menguji iman dan karakter kita. Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan agar kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan-Nya. Lihatlah kisah Yusuf. Kehidupannya penuh dengan rintangan, dibuang oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara. Secara logika, hidupnya hancur. Namun di mata Tuhan, semua itu adalah bagian dari rencananya yang luar biasa untuk menjadikannya pemimpin besar. Kisah Esther juga sama. Niat jahat Haman diubah Tuhan menjadi kebaikan yang menyelamatkan seluruh bangsanya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sendirian dalam kesulitan. Mungkin Tuhan tidak selalu menolong dengan cepat, tapi Dia menolong pada waktunya yang tepat. Sabar dan percaya pada rencananya adalah kunci. Memang rasanya sakit, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Tuhan ingin kita belajar untuk tetap setia dan tidak berbuat dosa, bahkan saat di bawah tekanan. Melewati masa-masa sulit dengan hati yang tulus akan mendewasakan iman kita dan mendekatkan kita kepadanya. Hidup suci dan sederhana, kunci kedamaian. Lalu, bagaimana kita bisa memiliki hati yang sederhana di tengah kompleksitas ini? Yang pertama, hidup suci. Dosa membuat hidup menjadi rumit. Keinginan daging, amarah, iri hati, semua itu menambah beban dan membuat kita jauh dari kedamaian. Hidup suci yang dipimpin oleh Roh Kudus
akan menyederhanakan segalanya. Karena hati yang murni akan fokus pada kehendak Bapa, bukan pada drama dunia. Yang kedua, berserah. Kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita adalah musafir. Tujuan akhir kita adalah surga. Ketika kita berserah, kita tidak lagi memikul semua beban hidup sendirian. Kita membiarkan Tuhan yang memimpin. Dia akan menjadi perlindungan kita, dan bahkan di tengah penindasan dari orang terdekat sekalipun, Dia akan mengangkat kita pada kemuliaannya. Sederhana bukan berarti hidup tanpa kesenangan, tapi hidup dengan pikiran yang simpel dan hati yang penuh syukur. Itu berarti tidak terjebak dalam pikiran negatif. Itu berarti yakin bahwa tidak ada masalah yang melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Penutup. Sahabat, dunia mungkin akan terus menjadi tempat yang rumit, tapi kita tidak perlu menjadi bagian dari kerumitannya. Kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan hati yang sederhana, yang hanya fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Jadi, tanyakan pada diri kita hari ini, apakah aku bersedia melepaskan kerumitan hidup ini dan menerima kenyataan yang sederhana? Apakah aku melihat setiap masalah sebagai alat pendewasaan dari Tuhan? Dan yang terpenting, apakah aku memilih untuk hidup suci agar dapat merasakan kedamaian sejati darinya? Mari kita berserah pada Tuhan, bro. Biarkan Dia memimpin dan membimbing kita. Karena dalam kesetiaan dan kesederhanaan, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Amin.